bawana. Kalau yang sudah mengikuti bawana yang dibahas sama Pak Triawan, berarti tolong jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa artinya bawana itu sih? Yang udah mengikuti betul-betul oleh Pak Triawan. Apa sih artinya bawana? Iya, pengembangan batin. Ada berapa jenis bawana itu? Apa-apa saja? Samatha dan vipassana. Kalau samatha ini apa dia sifatnya? Ya, samatha ini ketenangan. Ya. Kalau vipassana itu pandangan terang, ya kira-kira begitu deh ya. Pandangan terang. Nah, sekarang kita mengulas sedikit ya. 2 minggu yang lalu Pak Triawan sudah membahas cukup panjang lebar ya. Mudah-mudahan masih ingat. Pada waktu start pertama kemarin Pak Triawan membahas samatha bawana. Di sini disebut apa start pertamanya? Parikama apa? Samadhi parikama ya. Double M. Sorry. Nah, kalau di parikama itu berarti awal, pertama ya, pertama. Nah, di parikama ini ada berapa nimitta? Apa aja? Ya, parikama nimitta dan uddhana nimitta. Kalau parikama nimitta, bagaimana proses terjadinya saat dengan start pertamanya? Namanya parikama nimitta. Kemarin sudah dibahas sama Pak Triawan. Kalau ada objeknya spidol. Kalau parikama nimitta, saat itu bagaimana posisi kita? Dengan mata terbuka melihat objek itu sendiri. Ya, jadi objeknya harus spidol, dengan mata terbuka kita melotot pada spidol ini. Ya, kita perhatikan, kita pusatkan, itu namanya apa? Parikama nimitta. Mata masih melotot, dengan mata melotot melihat objek. Begitu kita meram, spidolnya masih terbentuk dalam pikiran kita. Apa itu namanya? Uddhana nimitta. Jadi ada batasan-batasannya. Jadi ya, kalau mata masih melek melihat objek, parikama nimitta. Begitu meram bayangan objek itu masih ada, itu uddhana. Hanya berapa lama bisa bertahan ya objek itu. Kenapa tidak bisa lama bertahan? Karena apa? Apa di sini? Kurang besar ya? Nah, kenapa nimitta kita di sini itu kalau meram itu ya sebentar, paling berapa menit gitu. Misalnya kita objeknya misalnya sinar misalnya atau warna merah gitu ya. Berapa menit warna merah itu bisa bertahan atau berapa detik bisa bertahan di dalam bayangan pikiran kita. Kan selanjutnya dia berubah kan? Kenapa dia berubah? Karena ini muncul pancaniwarana itu apa isinya? KB tua, biar gampang hafalnya. Kamacanda Biapada, ya. Nah gitu kan, gampang suainya KB tua. Gitu ya. Sebenarnya sih gitu. Kamacanda Biapada Tinamida Uncadukuca Bija. Jadi kalau di Paduki Sededana, apa itu pancaniwarana? KB tua. Ya begitu KB tua tuh Kamacanda Biapada Tinamida ya itu. Jadi kalau itu ada sistem apa? Jadi kenapa dia tidak bertahan? Karena
Ini muncul begitu kita mau merem konsentrasi bagi pemula ya, bagi pemula nih, sorry ya. Bagi pemula begitu merem kita konsentrasi objek ini, mikir apa? Kalau bapak-bapak yang dagang, aduh giro saya ini kapan dijaya dananya masih kurang nih. Kita begitu kan? Atau yang itu, waduh tagihan saya belum ini. Kalau ibu hari ini masak apa ya? Besok masak apa ya? Muncul ini, ya. Ini penghalang ini bentuk dari Kamacanda Biadaba ya, Kinamida itu adalah bentuk dari LDN. Ya, kemarin udah dibahas itu sama Pak Triawan. Bisa. Selanjutnya, kalau limitanya sudah bisa bertahan kuat dan bertahan lama, saat itu kita mencapai tingkat apa di sini? Upacara, ya kan? Nah, di sini limitanya apa? Limita yang sudah kuat, begitu kita merang langsung muncul dan tidak berubah-berubah lagi. Setengah jam, 1 jam, tak. Malah jelas bening. Apa itu limitanya namanya? Patibaga limita, ya. Nah itu. Patibaga limita itu berarti pikiran kita sudah apa? Terbebas dari apa? Begitu upacara, berarti pikiran kita sudah kuat konsentrasinya dan apa? Ininya tidak muncul lagi, berarti cita wisudi pikiran kita murni, ya. Tapi untuk mencapai di sini, mencapai upacara ini, ya, harus didukung oleh apa? Iya, konsentrasi. Tapi yang mendukung yang paling pokok ini supaya konsentrasi ini bisa terpusat. Sila moral. Jadi seseorang untuk mencapai tingkat ini, ya upacara ini, silanya harus murni, udah wisudi dulu. Setelah silanya murni, Pancasilanya bagus, ya, baru bisa mencapai ini. Pikirannya baru bersih, bisa ini memegang objek dengan itu, ya, tanpa muncul ini. Tapi itu aja nggak muncul lagi. Kemarin sudah dibahas, ya, rupa. Seseorang, ya, hanya bisa. Ya, ini yang sama saya Pak Triawan yang bahas kemarin ya, sama saya. Ya, seperti ini sama saya. Seseorang tidak mungkin mencapai tingkat upacara samadhi apabila moralnya masih berantakan. Nggak mungkin. Ada 7 tahap itu. Silanya dulu murni, baru pikirannya bisa murni. Ya. Jadi orang nggak gampang ceritanya kalau kita meditasi, oh siapa-siapa udah masukin apa-apa. Untuk masuk ini aja moralnya harus murni dulu. Anda yakin bapak-bapak ibu moralnya udah murni, Pancasilanya murni? Kalau saya sih enggak. Saya mau jadi sini depan bisa ngomongnya, tapi prakteknya ya saya angkat-angkat. Ya, tidak semua orang untuk mencapai tekad ini, apalagi jana-jana. Ya ingat, silanya harus murni dulu, bersih dulu, Pancasilanya murni. Nah, baru dia bisa mencapai tekad ini. Kalau kita ya di sini aja. Apa di sini di tengah-tengah ini? Khanika. Nah, ya, kenapa khanika? Timbul tenggelam. Baru megang objek berapa detik munculnya ini, kabituannya muncul. Ya, baru selanjutnya kalau mereka sudah citanya berstudi, baru bisa di sini masuk apa nih? Ya, apana samadhi, mencerap objek. Kalau mencerap objek ini ada berapa? Mencerap objek itu apa? Jana. Kalau udah nanti di sini pikirannya sudah murni, objeknya sudah dipegang, tidak berubah-berubah lagi, baru dipusatkan, nanti baru mencerap. Nah, saat mencerap ini disebut apana samadhi, mencerap objek. Mencerap objek ada berapa tingkat? Ada berapa? Ada berapa ini? Ada yang materi dan non materi. Kalau yang materi berapa? Jananya sampai jam berapa? 4 sebab dari suta, kalau secara abhidhamma 5. Nah, biasanya kita pakainya supaya komplit 1 sampai 5, 1 sampai 9. Yang 4-nya apa nih? Rupa.
Tapi seseorang harus rupa jana tingkat 5 dulu yang murni, baru bisa mengembangkan ke apa? Ingat gak sih yang Pak Triawan itu bahas minggu kemarin? Gimana? Ingat nggak? Nah, bagaimana cara memasuki jana-jana satu mau ke naik kedua bagi pemula? Ya kan, dia kata jana, bitaka, bicara, piti, suka agak kata. Misalnya kita telah mencerap objek apa nah jana satu misalnya di sini, ya. Kita mau memasuki jana 2. Bagaimana caranya bagi pemula? Harus apa dulu? Keterampilan dalam wasi. Ya, setelah terampil, dia udah ahli dalam jana pertama, dia harus kemana dulu? Turun kemana dulu? Baru gitu. Upacara. Turun ke tingkat upacara dulu, bertekad dulu, baru dia bisa memasuki jana kedua selanjutnya lagi. Gitu, begitu seterusnya. Kayak orang mau pergi kalau masuk mobil gigi 1, pray dulu, baru masuk gigi 2. Bagi pemula. Tapi kalau mereka sudah punya jana 5, jana masuk 9, selanjutnya nggak apa-apa. Hanya bagi pemula dia harus ancang-ancang dulu, bertekad dulu, baru selanjutnya gitu naik-naik. Ya, lupa yang kemarin Pak Tria bahas, masih ingat nggak? Nah, yang penting di sini ingat sekali lagi, ya upacara. Upacara ini cita wisudi, pikirannya sudah murni. Untuk cita wisudi perlu didukung oleh, nah itu aja ingat. Nah itu baru masuk jana-jana. Sekarang kita memasuki pelajaran yang selanjutnya begitu. Ya, di sini kita akan membahas Vipassana Bhavana. Vipassana Bhavana bisa dimulai, ya, ada dengan 2 cara, ya di sini ya. Ya di bawahnya ada itu ya, sudah ada sudah Vipassana yang nikah ya kalau di situ di bawah bisa nggak gitu ya? Tidak. Ya. Sudah Vipassana yang nikah di situ ya, jaga di bawah. Ya. Kalau di sini ya sama juga ada Vipassana dulu boleh, Vipassana yang nikah boleh, gitu ya. Nah, di sini samatha, Vipassana yang nikah boleh, gitu ya. Ada 2 cara. Apa bedanya? Ya, sudah ada di situ maksudnya. Yang di bawah itu, ini aja. Sudah Vipassana yang nikah, samatha Vipassana yang nikah. Kalau dicagak yang bawah itu, ada di kaki tulisan bawah ya, ada. Nah di situ. Apa bedanya sudah Vipassana yang nikah dengan samatha Vipassana yang nikah? Ya, tadi sudah dijelaskan. Vipassana Bhavana, ya, adalah meditasi pandangan terang, ya, meditasi pandangan terang. Nah sekarang ada orang-orang yang sudah terampil, ya, mereka yang sudah terampil sudah sering bermeditasi, ya, walaupun belum memasuki upacara atau jana-jana. Ada mereka yang sudah menguasai Vipassana, bermeditasi, mereka memulai dari sini juga, ya, dari parikama juga. Hanya yang dilihatnya dia bermeditasinya Vipassana. Saat dia memegang objek, ya, saat dia memakai objek, objeknya kan kalau Vipassana nama dan rupa. Tapi bagi orang-orang yang biasa umum, mereka suka memakai napas. Kalau kita kan ya objeknya napas. Nah, bedanya sudah Vipassana Yanika dengan samatha Vipassana Yanika adalah bedanya pada melihat objeknya saat itu, pengawasan terhadap objek. Kalau samatha, waktu kita melatih Vipassana ya itu ya, objeknya melatih samatha bhavana,
Objek yang kita lihat itu hanya kita pusatkan. Ya, nafas itu kita pusatkan. Hanya mengarah dan memusatkan pikiran pada nafas. Top, sampai situ aja. Tapi kalau vipassana, dia start dari awal ini, sudah yanika, ya. Begitu ngambil start, ya. Start memegang objek, objek yang dilihat nafasnya itu sudah tilakhananya. Bisa bedanya? Tak, ya. Ini ya, sudah yang nikah ini mereka yang sudah terampil, biasanya udah terampil ya. Mereka sudah sama-sama memakai objek nafas. Waktu samatha ya, kita memakai objeknya nafas juga. Vipassana juga bisa dipakai sebagai objek ya, vipassana nafas itu. Hanya bedanya, kalau kita bermeditasi samatha, samadhi, ya, objek itu hanya kita arahkan dan kita pusatkan kepada nafas itu. Tidak menilai apa-apa. Selanjutnya kalau kita untuk vipassana, objek nafas itu kita lihat timbul berlangsung padamnya. Ya, tilakhananya. Bedanya di situ. Ada orang yang sudah terampil, dia memakai objek nafas, tapi nafasnya dilihat timbul langsung padamnya. Tapi walaupun dia begitu, dia langsung memasuki vipassana, ya, tapi dia akan menuju ke sini juga, upacara juga nantinya. Karena apa? Sebelum dia mencapai tingkat upacara, ini sama juga muncul juga, walaupun objeknya timbul berlangsung padam, dia pakai objeknya. Kan tadi objeknya hanya dipusatkan, yang satu dilihat timbul langsung padamnya. Tapi sama-sama kabritua ini muncul. Nah, nanti murninya setelah dia walaupun dia langsung bermeditasi vipassana, murninya di sini nanti. Baru dia bisa mencapai tingkat-tingkat nyana, baru bisa muncul nyana-nyana selanjutnya. Selama dia belum mencapai tingkat upacara ini, nonsen dia bisa mengawati nafas dengan baik. Ya. Nafasnya ngajol, dia ikut ngajol. Kalau sudah ini baru nafasnya bergoyang, dia tenang. Oh, ini dia. Ya, selama ini masih muncul, di sini masih gonjang-ganjing. Ya. Nah, kalau yang samatha bawana ini, ya samatha vipassana bawana ini, dia mengawasi objek seperti samatha dulu. Setelah samatha, dia kuat, setelah upacara, baru objek nafasnya itu dilihat tilakhananya setelah berada di sini. Ya, samatha dulu, setelah upacara samadhi, baru dia lihat objek tilakhananya di sini. Tapi kalau yang sudah yanika, objeknya sudah dari sini, sudah dilihat tilakhananya bedanya. Bisa beda itu maksudnya nanti, bisa nyambung nggak? Start pertama dia sudah tidak lihat tilakhana, itu namanya sudah yanika. Kalau samatha yanika, begitu upacara samadhi baru melihat tilakhana, bedanya di situ aja, ya. Bisa? Bisa tahu bedanya? Bisa terima? Kalau bisa terima kita lanjutkan, ya. Jadi tergantung dari bapak-bapak, ibu-ibu mau belajar sudah yanika kayak mau samatha yanika kayak nggak jadi masalah. Tapi tetap yang sudah yanika tetap baru bisa pas melihat objek dengan murni setelah dia upacara juga. Ada pertanyaan? Kalau enggak dia teruskan. Masuk nggak nih pada diem nggak nanya gitu, kira-kira nyambung nggak? Ya? Wah, jangan-jangan nggak nyambung. Nah, vipassana bawana, ya, objeknya apa vipassana bawana? Objeknya nama rupa. Nah, nama rupa yang bagaimana di sini? Ya, lihat baca ya. Objek A. Nama batin dan rupa jasmani yang dicengkram oleh tilakhana, yaitu memperhatikan gerak-gerik nama dan rupa terus-menerus sehingga dapat melihat dengan nyata bahwa nama dan rupa itu dicengkram oleh anca, duga, anatta. Nah, makanya ceritanya ini, ya, namanya vipassana itu, mengapa kita bahas pada, ya, bawana itu dibahas pada saat yang terakhir. Ini pelajarannya sudah terakhir. Karena apa? Selamanya lebih kurang hampir 2 tahun yang kita belajar di sini ya. Dari start pertama.
itu untuk menghantar kita jadi orang suci kalau bisa. Jadi apa kita bahas agama dan tujuan hidup, ketuhanan, alam semesta, tiratana, tentang hukum-hukum mutlak, ya riwayat guru kita, itu untuk menghantar kita jadi orang suci. Ya, jadi pengetahuan hukum kolak itu perlu penting. Makanya Pak Hendri membahas ada hukum apa? Ada kama, 4 kedudukan mulia, tilaksana. Kalau itu semua kita tidak tahu, bagaimana kita meditasi, apa yang kita awasi? Makanya dihantar dengan hukum-hukumnya dan sekarang kita praktek untuk menjadi orang suci. Kalau bisa. Tapi cerita konsepnya bagaimana orang bisa jadi suci, tapi prakteknya ya tergantung dari kita masing-masing. Ya, sekali lagi kita hanya bicara tentang konsep, prakteknya masing-masing, ketekadnya nanti. Ya, yang saya mudah ajarkan itu bagaimana orang menjadi suci, karena ada faktor-faktor yang mendukung dari awal start kita pertama belajar sampai kita terjun langsung untuk bermeditasi. Nah, nanti kalau memang kita praktek full seperti apa yang sudah diajarkan, bahan bakunya sudah komplit, jadi kita orang suci. Yang intinya kita jadi orang suci di sini. Apabila bahan bakunya sudah siap dan kita prakteknya sesuai yang diajarkan oleh guru kita. Makanya penting ya tilaksana, 4 kemuliaan mulia, paticca samuppada itu penting untuk menghantar. Nah, di sini nama rupa itu dilihat dari tilaksananya ya. Apa sih tilaksana? Ya, 3 corak yang menguasai alam semesta. Alam semesta ini punya corak, termasuk tubuh nama dan rupa kita itu. Dulu sudah diantar coraknya adalah anicca, dukkha, anatta. Sekarang kita prakteknya. Apakah benar nama rupa itu dijingkrang oleh tilaksana? Benar enggak? Sekarang prakteknya. Dulu hanya penghantar teorinya. Ya. Nah, jadi nanti kalau seseorang sudah melihat tilaksana ini dengan benar, dengan jelas, nah nanti mereka masing-masing ada terampil, yang terampilnya lain-lain ya. Ada yang terampil melihat ya aniccanya. Nah, ini yang terampil melihat anicca ya. Yang terampil melihat anicca. Nanti dia mencapai kesucian itunya, mencapai tingkat kesuciannya yang merealisasi nibbananya dengan namanya animita nibbana. Nah gitu. Ada orang yang terampil melihat dukanya, ya. Kalau mereka yang melihat dukanya lebih terampil melihat dukanya, nanti dia mencapai merealisasi kesuciannya mengenai objek nibbananya dengan nama appanihita nibbana. Ya. Nah, ada yang orang terampil yang melihat anattanya, ya. Nah, yang terampil melihat anattanya nanti dia mencapai ya mengalami nibbananya dengan disebut sunyata ya nibbana gitu ya, asal ini tentang pengantarnya ya. Jadi dalam melihat tilaksana ini ya, ada mereka masing-masing yang terampilnya lain-lain kan. Tilaksana itu 3, anicca, dukkha, anatta ya. Nanti mereka yang terampil dalam melihat aniccanya, nanti dia merealisasi objek nibbananya dengan animita nibbana namanya. Ya, kalau dia terampil melihat dukkanya di appanihita nibbana. Ya, appanihita nibbana. Ya, nihita. Nanti kalau dia terampil melihat anattanya, nanti dia sunyata nibbana. Ya, sunyata nibbana. Ya, jadi kalau melihat tilaksana itu masing-masing ada yang terampil dalam aniccanya, dia terampil, ada yang terampil dalam dukkanya, ada yang terampil dalam anattanya.
Jadi masing-masing pencapaian nibbananya itu beda-beda nantinya namanya, ya. Beda. Animita, apanihita, dan sunyata. Bagaimana? Bisa terima? Kalau sudah, kita lanjutkan. Jadi objek vipassana itu adalah nama dan rupa, ya. Sekarang kita lihat yang B, ya. Ada 4 satipatthana. Apa sih 4 satipatthana itu? Ya, satipatthana itu apa? Ya. Arti satipathananya itu sendiri. Sati perhatian. Terus pathananya landasan, ya. Ada 4 landasan perhatian, ya, untuk mengembangkan sati, ya. Satipatthana. 4 landasan. Landasan kesadaran, ya, ada sebutnya begitu, ya. Apa aja isinya? 1. Kaya nupassana, ya. Ada di situ disebut rupa kanda. Nah, kaya nupassana. Kaya nupassana ini termasuk apa? Kalau dalam ini objek. Objek apa dia termasuknya? Nah, rupa. Ya, namanya kaya itu jasmani, berarti objeknya rupa. Nah, sekarang tadi sudah dijelaskan ada 2 cara, ya, untuk bermeditasi vipassana bhavana. Ada yang sudah yanika, ada yang samatha yanika. Tapi sama-sama, walaupun bagaimanapun tetap dia sudah memasuk nanti upacara baru bisa mengawasi. Ya, walaupun dia belajar langsung dari start pertama dia mengawasi napas, tilakhananya, tapi masih gonjang-ganjing apabila dia belum mencapai tingkat upacara. Nah, sekarang kita lihat prosesnya. Seperti tadi, ya. Ini ceritanya kalau mereka benar-benar ya dihantar menjadi orang suci. Tapi kalau kita kan bahan bakunya belum, ya, hanya sebagai wawasan, ya. Jadi mungkin kita masih banyak kekurangannya. Tapi kalau di sini diceritakan mereka yang siap jadi orang suci, bahan bakunya sudah komplit. Nah, begitu dia memasuki, ya, mulai mengawasi tilakhana pada jasmani ini, apa yang diawasinya? Misalnya step pertama, ya. Kalau kita umat awam, ya tadi kan sudah diajarkan yang di sini, ya. Dari start pertama langsung ini, ya. Di sini kita sudah ada yang langsung dari sini upacara baru ngawasi, ada yang start dari sini udah mengawasi tilakhana, tergantung maunya mana. Ini bisa lewat ngawasi napas secara tilakhana, di sini juga bisa melihat napas secara tilakhana. Yang intinya kita lihat tilakhananya, napas. Nah, kalau kita yang sudah biasa memakai nafas sebagai objek, pertama kita pakai nafas kita juga. Nafas dilihat secara tilakhananya, muncul, langsung pada, muncul, langsung pada, panjang pendeknya semua kita sadar. Melihat hakikat tanpa dikonsep. Ya, bedanya di situ. Kalau vipassana itu hakikat yang dilihat, ya. Ya. Melihat hakikat. Kalau samatha apa? Nimitta yang membentuk nimitta. Ya tadi kan sudah bilang, begitu merem, ada di spidolnya. Nimitta yang kita bentuk. Ya. Tapi kalau vipassana bhavana tidak muncul nimitta, ingat sekali lagi. Begitu muncul nimitta berarti kita keluar dari objek. Bedanya di situ. Ya. Vipassana bhavana melihat hakikat, jadi tidak ada nimitta. Tidak muncul. Begitu muncul nimitta berarti kita sudah keluar dari objek. Ya, kita udah keliru. Nah, sekarang kita lihat nafas itu muncul langsung padam, muncul langsung padam, muncul langsung padam. Nanti
Setelah terampil mengawasi nafas, timbul berlangsung padamnya, baru kita mengawasi rubah objeknya ke badan jasmani, ke seluruh tubuh. Baru diantar dari nafas dulu, baru ke seluruh tubuh. Ya, kaya nupasana. Nah, kalau yang kaya nupasana setelah terampil kuat, kita ke objek nafas, kita kembangkan ke tubuh jasmani kita. Ya, kalau di sini ada misalnya salah satu sutta dalam Wijaya Sutta. Nanti kita melihat Wijaya Sutta. Ya, bahas nanti masing-masing boleh di buku Parita ada Wijaya Sutta. Baik berdiri, berjalan atau duduk atau berbaring itu hanya gerak dari badan. Jadi kalau kita bergerak, berjalan, berdiri, duduk, berbaring harus diawasi, hanya diawasi saja. Muncul langsung badan, timbul langsung badannya. Ya, tidak ada limita yang muncul. Full sadar penuh pada hakikat proses itu. Mengawasi proses timbul langsung badan semua gerak badan kita. Tingkah laku kita berdiri, berjalan, duduk, berbaring itu hanya gerak dari badan. Nanti setelah terampil, nanti kita lihat unsur-unsur tubuh. Ya, yang disebut Dwating Sakara ya. (32 unsur tubuh). Ini sudah pernah dibahas, Pak Alek mungkin yang bahas ya. Dwating Sakara. Ya, ada 32 unsur dari tubuh. Terdiri dari 6 apa? Waktu itu dalam bahasa apa ya? 32 unsur tubuh itu terdiri dari 6 kelompok. Ada kelompok otak, kelompok ginjal, ya, kelompok usus gitu ya. Sudah pernah dicatat itu ya sebenarnya. Ya. Ada kelompok kulit, kelompok ginjal, kelompok paru-paru, kelompok otak, kelompok lemak, kelompok air seni. Nah, semua totalnya ada 32. Nah, ini nanti kita lihat dari atas ujung rambut sampai ke ujung kaki, diawasi terus bagaimana proses timbul berlangsung padamnya. Ya, unsur-unsur apa aja yang ada di dalam ini, dari ujung rambut ke otak, di dalam kepala ada otak, nanti di dada ini ada paru-paru, ada jantung, ada ginjal, ada liver, semua itu dipapai semua, diawasi terus sampai terampil. Nanti kalau mereka sudah terampil, ya, bahan-bahannya itu bisa dilihat. On the day itu bahan-bahannya apa saja. Bahan itu bisa jelas sampai materi-materi pembentuknya, ginjal itu apa, paru-paru itu materi-materi pembentuknya tentang persis. Kalau sudah terampil. Terdiri dari apa? Mahabhuta 4. Ya, 32 unsur tubuh dengan Mahabhuta 4-nya. Apa sih Mahabhuta 4? Nah itu, jadi selama ini yang kita pelajari itu dari start pertama agama dan hidup sampai ini prakteknya untuk dipraktekkan. Kalau kita sendiri tidak pernah tahu 32 unsur tubuh Mahabhuta 4, lah begitu dulu apa yang diawasi? Coba bayangin. Coba apa yang diawasi kalau dulu vipassana? Nah, setelah ini lihat timbul berlangsung padamnya, ya. Unsur-unsur ini perpaduan ini ya, timbul berlangsung padam ya. Nah, bahkan di sini kalau mereka sudah jelas ya, kelompok-kelompok materi pembentuk itu, organ-organ itu bisa dilihat dengan jelas. Semua timbul berlangsung padam. Nah, yang timbul berlangsung padam ini dari tubuh ya, nanti direalisasikan ya, dia tahu ya kalau dilihat yang di luar dan di dalam diri dia, misalnya dari janin, waktu pertumbuhan ovum dan sperma terjadi gabungan materi, namanya berbentuk nama rupa. Dalam kandungan, dilahirkan, dewasa, tua, sakit, mati. Begitu mati dibuang ditanam di kuburan, atau itu dimakan cacing, bangkai segala itu, makan cacing, anjing-anjing hutan. Nanti dengan tulang-tulang berserakan, nanti tulang-tulang itu mengering, ya, tulang-tulang mengering nanti terurai lagi. Sebenarnya hanya proses dari itu. Timbul berlangsung padam dari 4 Mahabhuta 4 itu. Itu yang dilihat waktu itu vipassana. Kalian vipassana harus terampil begitu. Baru salah satu siap jadi orang suci. Kalau belum ya saat meditasi ya sorry.
Ya, ada yang mengaku dia sudah berarti meditasi vipassana. Selama itu belum bisa dipantau, ya berarti baru ya secara teori kelengkapan yang bahan kita. Nanti mereka yang sudah terampil baru bisa. Tapi syaratnya berapa di sini? Ini dulu. Oh, kitanya belum itu LDM-nya numpuk. Ya, yang muncul pasti LDM, bukan ini sifat-sifat dari ini yang muncul. Baru lihat sebentar, ingat anak di rumah. Baru itu ibu-ibu, waduh masakan apa yang belum dimasak? Apalagi ada yang pesta, waduh pakaian apa yang bisa pakai? Muncul ibu. Ya, silakan Bu. Saat vipassana kita memperhatikan badan sangkara dengan matu tanpa, itu yes itu masuk di vipassana bawah. Tapi saat Bapak bilang tadi merenung saat kita lahir sekarang kamu lahir tua sakit mati itu setelah atau campur dengan perenungan plus diminta atau Nggak pakai limita. Jadi kalau dia melihat orang di luar, misalnya bani apa? Jadi kalau orang, sebentar, Pak. ya silakan. Vipassana itu melihat hakikat. Ya, Saat kita perenungan bonding sama mata kita, betul itu vipassana. ya. Tapi saat kalau perenungan terhadap lahir tua sakit mati itu kan sudah di luar bukan hakikat lagi. Itu berarti ada perenungan, berarti ada diminta. Sebenarnya berarti kilesa. bukan. Hakikat lagi. Ya, bisa nanti ada perenungannya juga. Ya, setelah melihat objek ini nanti dia terampil, nanti ada perenungan. Semua itu ada perenungan. Berarti combine dengan Ya. pengamatan. Ya, pasti ada muncul di situ, bisa terjadi itu, bisa terjadi. Ya. Masalahnya itu nanti dia melihat objek yang luar, kan objek luar, objek dalam. Kalau objek luar, maksudnya bagaimana dari janin orang lahir tua sakit mati, nanti akan tubuh itu akan rusak, ya terurai kembali. Perenungan tua sakit mati berarti kita sudah keluar. Kita Ya. tidak menyadari dan berlepas hati sudah keluar. Ini mereka yang sudah terampil Bu, nanti Bu kalau udah ini, kalau ininya sudah terampil semua, nih udah bisa melihat dengan jelas, nanti dia akan melihat luar dan dalam. Perenungan itu otomatis. Ya, dia akan melihat luar dan dalam. Ya, dia akan melihat luar dan dalam. Mahabudapat itu apa sih Pak? Waduh. Orang musuh. Nah ini nggak nyambung ya. Makanya waktu pelajaran sebelumnya, ya, jadi Mahabut empat teman, ya itu dari unsur panas. Oh Pak, udah ada. Udah tahu Pak? Oh cuma bahasa kerennya aja ya. Iya. Oh, Pakai lemon. oh, hanya bahasanya Mahabut empat, ya. Terus pakai maha sih Pak. Iya memang biasanya itu. Iya, Mahabut empat. Iya, Pak. Kalau pakai maha kan kesannya gimana gitu. Iya, nggak ngerti. Kita biasa pakai panas segala macam kan. Empat elemen. Bahasa kerennya itu Bu, jadi nyelip bahasa kerennya. Ya udah nggak apa-apa kan. Ya, silakan. Nah, empat unsur itu sebenarnya nanti materi ini terbentuk dari kecil menjadi dewasa, tewa, ya tua, sakit, mati, tulang beluran terurai berantakan, nanti hancur lagi. Begitu terus namanya. Ya, badan kita ini. Nah, Kalau setelahnya perenungan itu termasuk sama kan? Perenungan di pasal tadi. Berarti ada combine di dalam. ya ada unsur-unsur itu nanti ada. Ada dalam batas-batas tertentu dia saat keluar dari objek ini dia akan merenung. Ya, dia keluar dari objek ini dia akan merenung juga. Ada itu. Ya, bisa terjadi bergabungan. Ya, dalam saat tertentu ada perenungan itu ada muncul. Dia bisa melihat. Mungkin Pak Hendri ada tambahan? Ya, tapi dia harus ahli dulu dalam di sini. Lihat dalamnya dulu. Di luar, oh begitu juga di luar terjadi proses begitu. Berarti terlepas tidak tergabungnya. Cuma mau kasih ini saja. Bukan. Hanya mengawasi saja. Mengawasi yang di dalam sudah terakhir, baru yang dibandingkan. Ya, Seperti saat kita membandingkan saat kita keluar, kita sudah keluar dari objek itu. Pak. ya, Sudah kilesa. masih objek kita. Masih objek. Oh, kan objek kita. Bukannya udah masuk di pasangan kilesa itu. Bukan. Bukan. Untuk perenungan ada juga nanti direvisi di luar. juga punya dirinya. Dilihatnya begitu, mereka sama-sama Tubuh ini juga kena silakan ada makna lain juga. di luar diri kita. Tadi tidak karena ini semuanya di alat ini isinya apa?
ya, alam semesta. Ya kan? Kita adalah. Jadi termasuk yang di luar. Hanya nanti dia lihat di dalamnya dirinya sudah terampil, baru dia lihat yang di luar, oh semua juga terjadinya begitu. Jadi yang namanya materi terbentuk nanti terurai lagi, ya, nanti terbentuk lagi, ya. Nah, ingat namanya vipassana itu, jadi tidak bisa langsung tiba-tiba dhammanupassana gitu ya. Jadi mulai dulu dari satu persatu yang sudah terampil. Nah setelah terampil dan melihat ini semua, baru dia memasuki yang apa lagi? Tadi kaya. Habis kaya baru, nah itu ya satu-satu dulu ya. Jadi nggak langsung borongan. Tampil satu, baru kita kembangkan. Soalnya ini baru dilihat apanya nih? Yang bagian apa tadi sudah jelaskan kaya vipassana? Nama. Baru bagian? Lupa. Bagian rupa. Nah kan, nah sekarang dia ngawasi apa lagi? Objeknya apa? Kalau apa? Itu vipassana. Nah wedana itu apa? Perasaan itu termasuk kelompok apa? Batin. Nama. Nama. Tadi ini kelompok rupa. Kalau sekarang ini kelompok nama. Jadi dilihatnya nama dan rupa. Ya sekarang dia mengawasi kelompok rupa namanya yang dilihat, ya, yaitu Vedana Upassana atau Vedana Khanda. Nah di sini dia mengawasi nanti Vedana itu sebenarnya ada apa? Perasaan itu ada berapa? 3, yaitu menyenangkan, Tidak menyenangkan. tidak menyenangkan, Netral. ya, tidak menyenangkan, dan netral. Ada 3. Jadi kita harus tahu dulu bahwa perasaan itu ada 3 jenis. Yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, ada yang netral. Nah makanya diantar dulu waktu alam semesta dijelaskan. Nah di sini juga nanti Vedana Upassana ini dia lihat. Ternyata ya namanya Vedana Upassana itu perasaan kita itu selalu timbul berlangsung padam, timbul berlangsung padam, tergantung objeknya. Ya jadi kalau kita melihat objek tertentu timbul perasaan yang menyenangkan. Nanti objeknya pindah, perasaannya juga pindah yang tidak menyenangkan. Tapi jangan melihat objek di sini dia hanya melihat perasaannya saja kok. Objeknya itu hanya kondisi untuk munculnya perasaan. Objeknya itu tidak dinilai, mau lihat apa itu tidak masalah. Hanya saat itu perasaan apa yang muncul pada diri dia. Oh ini perasaan yang tidak menyenangkan, ini perasaan menyenangkan, ini netral, terus begitu sampai dia terampil. Jadi setiap keadaan selalu diawasi perasaannya. Apapun keadaannya di luar objeknya apapun, yang dilihat hanya perasaan yang muncul. Ternyata perasaan yang muncul ini selalu silih berganti, timbul langsung padam, timbul langsung padam. Berarti terkena pilah. Nah itu yang penting kan kita melihat pilah kanannya, ada nggak pilah kanannya? Benar nggak dia timbul langsung padam? Ya, nah ini nanti udah terampil Vedana, baru melihat apa? Citta Nupassana. Yang bisa melihat ini nanti yang sudah detail itu pasti mereka citanya harus sudah wisudi baru bisa melihat dengan jelas. Kalau kayak kita ya hanya secara konsep. Oh ini perasaan tidak menyenangkan, itu perasaan yang tidak menyenangkan kita tahu. Tapi belum melihat hakikat yang dalamnya, hanya secara konsep. Oh ini kita banyak keluar dari konsep. Kita bisa, maksudnya kita keluar dari hakikat biasanya gitu, ya. Nah sekarang yang kita awasi itu pikiran. Pikiran termasuk apa pikiran? Termasuk kelompok apa? Nama masih ya. Jadi objeknya nama dan rupa. Jadi pikiran ini termasuk nama juga, kelompok batin. Nah di sini, seorang yang bervipassana nanti dia harus terampil melihat bentuk-bentuk pikirannya, ya. Nanti dia tahu pikirannya terkontaminasi atau bersekutu dengan keserakahan,
nanti dia suatu saat nanti berserakan berubah, nanti timbul kebencian, ya dia tahu nanti oh ini ada kebodohan batin yang muncul, ya ini pikirannya lagi terpusat, ini pikirannya lagi ngawur, ini pikirannya lagi luhur, ini pikirannya lagi apa? Lagi terbuai gitu ya. Semua dia tahu maksudnya pikiran ini. Pikirannya lagi rendah, pikiran lagi terpusat, pikirannya lagi kacau, pikirannya lagi bersekutu dengan logam. Semua itu silih berganti, ini bisa melihat semua. Ya. Muncul padamnya bentuk-bentuk pikiran dalam dirinya dia tahu. Bahkan nanti kalau sudah terampil, waktu Pak Hendri cerita kesadaran, ada 17 bulatan itu bisa dilihat dengan dia, sama dia. Ya, tapi yang bisa melihat 17-an ini siapa? Masalahnya kan cuma begitu. Nanti isi muatan-muatannya 17 pikiran ini apa muatannya? Dia tahu. Ya, pikiran lagi serakah. Oh beras ini faktor-faktor yang membentuknya apa gitu. Dia tahu nanti secara detail. Itu hanya bisa dilihat dengan apa? Dhamma apa? Dhamma caku. Lah, iya dong. Lah, emang siapa yang bisa melihat bulatan-bulatannya dengan muatan-muatannya? Secara tim proses yang muncul timbul langsung padam dengan jelas. Hanya ada. Nah, waktu Sang Buddha membabarkan Dhamma Cakkarpawatana Sutta, apa yang terjadi? Waktu itu. dapat mata dhamma. Nah, kondana mengerti, kondana mengerti. Anya kondana. Apa maksudnya itu? Nah, yang bisa melihat ini orang-orang yang begitu yang bisa melihat. Ya, bukan kita secara konsep iya saya tahu duka, saya tahu saya lagi sering serakah. Saya juga tahu saya lagi ngambek, saya benci, pikiran saya lagi benci, ada bersekutu dengan kebencian, ya. Tahu kalau saya lagi marah, saya lagi kesel, saya lagi serakah, saya tahu. Ya. Si contoh pikiran yang bersekutu dengan moha, tapi bukan loba dosa. Kalau loba dosa pasti ada moha. Ya, di situ ada pandangan salah, dia punya konsep pandangan salah, diti. Ya kan? Bisa. Ini dia berpandangan salah. Wah, kalau ini ada roh yang kekal atau ada apa, di situ ada diti di moha. Ya. Nah, itu. Dia tahu saat itu pikiran apa yang bersekutu, yang itu yang muncul dalam diri dia. Nanti dia bisa lihat secara detail dengan segalanya. Nah, hanya ada yang bisa melihatnya siapa? Nah, kalau itu muncul bisa melihat itu berarti sisanya bagaimana? Ingat. Ya, cuma itu aja. Bagaimana? Dia melihat timbul berlangsung padam, timbul berlangsung semuanya bentuk-bentuk pikirannya yang ada dalam dirinya. Dia tahu detail bagaimana proses kejadiannya. Tapi dengan syarat tadi, kalau kita sih jangan cerita mau jadi orang suci. Saya belum mau jadi orang suci, belum bisa, masih pengen menikmati. Ya. Pak, nyana itu perlu tahu. Ya? Nyana itu perlu tahu. Wah, jangan cerita kok masih ingin menikmati, Bu. Ya. Coba tanya di sini, nanti deh saya. Nah, sekarang begini, setelah mereka ini sudah terampil, ya, dari melihat rupa dia sudah terampil, melihat batin, ya perasaannya juga, pikirannya terampil. Berarti ini rupa, ini nama rupa. Setelah dia terampil dalam 3 hal ini, baru dia melihat sekaligus. Baru disebut apa itu namanya? Nah, gitu. Tidak langsung begitu latihan meditasi vipassana bawana nanti lihat semua kondisi kita lihat apa yang muncul sensasi apa, bingung kita, semua ada sensasi, melihat, mendengar, membau itu sensasi semua. Kalau belum terampil satu-satu begitu lihat secara kelompok global, nah apa yang terjadi kira-kira? Ya, gitu. Nah, setelah kita terampil, nah baru kita lihat perpaduan ini ya. Oh, ternyata yang berproses ini hanya nama dan rupa toh. Gitu. Tapi harus terampil dulu, baru lihat secara global. Ya, satu-satu dulu. Ya. Nah, sekarang nih mereka ceritanya mereka ini sudah terampil, ya. Baru dia melihat secara global. Oh, apa yang dilihat didengar itu, ya.
hanya nama dan rupa. Melihat, yang dilihat apa? Yang dilihat objeknya apa? Yang tahu objek itu, nah itu hanya gitu aja sebenarnya, hanya proses itu, nama rupa semuanya begitu. Cuma prosesnya kita lihat begini, orang mau jadi orang suci, ya nggak seperti kita. Saya juga tahu kalau Pak Surya itu, wah rupa itu mana rupa tuh dijeblok tuh gede itu orang yang bisa lihat wujudnya. Yang tahu apa? Oh nama saya, yang tahu saya tahu itu ada orang ada makhluk itu nama. Tapi ketinggalannya berapa jauh? Hakikat atau konsep? Konsep. Ya hakikat itu hanya diikutin semua. Ya, nah sekarang begini. Nah, untuk melihat Dhamma Nupassana, nah mereka sudah terampil nih, lihat ya. Pertama, dia harus tahu benar-benar tilaksana itu benar nggak, ada nggak tilaksana ya. Terus nanti dilihat, harus lihat begitu dia menguasai Kabehtua tadi, Pancaniwarana itu muncul benar nggak dalam diri saya. Ya. Tadi Pancaniwarana apa singkatannya? Nah, Kamacanda, Vyapada, Sinamida, benar nggak dia muncul dalam diri kita? Silih berganti nggak? Nah, dia lihat dari itu dulu, Pancaniwarananya dulu dilihat. Ya. Nah, setelah dia akli, tadi pertama kan tiga apa? Apa ini tiga? Benar nggak tilaksana yang dilihat? Ini kan ada tiga deh. Terus ya, nanti dia lihat 5 ini ya, Pancaniwarana. Oh, ada 5 Pancaniwarana, ada Pancakanda dia lihat. Ya, Pancakanda. Nah, dia lihat Pancakanda, begitu Pancakanda apa yang terjadi? Apa yang sudah diawasi? Udah nama dan rupa begitu maksudnya. Pancakanda itu apa sih? Nah, jadi begitu dia Pancakanda, perasaannya, badan jasmaninya, pikirannya, nah itu jadi udah Pancakanda. Oh ternyata Pancakanda ini begini, gitu ya. Jadi di sini ada ini. Oh Pancakanda itu nanti badan jasmaninya begini, perasaannya begini, ya, kesadarannya begini. Nah dilihat nanti itu satu persatu. Nah karena mempunyai Pancakanda, ya, dia bisa apa? Bisa timbul apa? Ya, punya apa? Dia punya apa? Nah, 6 indera, ya, 6 landasan indera. Terus dia punya apa? Objek. Terus dia punya 6. Nah, itu. Karena membeli Pancakanda, dia punya 6 indera, punya 6 objek, punya 6 kesadaran. Muncul terus ini berganti. Lah, namanya kayak punya dan jasmani kontak nggak setiap saat. Kesadarannya berproses nggak? Berpindah-pindah nggak? Nah ini dia harus terampil melihat ini. Nah, namanya orang. Ini ada cerita sedikit sebelumnya mau. Ada cerita kalau nggak salah di buku semacam karikatur, mungkin versinya versi lain, dengan cerita begini. Guru, saya ingin terbebas. Gurunya bilang, tunjukkan mana rantaimu. Anda nggak pernah nggak baca gituan? Tunjukkan mana rantaimu. Maksudnya rantai yang mengikat kamu. Kamu ingin terbebas, berarti ada yang terikat kan? Mana sih rantaimu? Tunjukkan. Ada nggak pernah baca nggak buku itu? Ada di Zen, ya, Master Zen cerita itu. Ah, pas sama. Jadi sama. Ini ada gurunya, seorang biku, ini ada muridnya. Guru, saya ingin terbebas. Gurunya bilang, tunjukkan mana rantaimu. Kita juga begitu. Selama kita tidak tahu rantai kita, mana kita mungkin mau terbebas? Kita tidak merasa terikat. Masa kita cari kebebasan? Mungkin nggak? Ya begitu logikanya. Kita nggak tahu kita nggak tahu kita sakit. Masa kita ingin sembuh? Iya. Nah ini sebenarnya kira-kira begitu maksudnya. Nah apabila kita ingin terbebas, kita mesti tahu dulu apa sih yang mengikat kita.
apakah kita itu tahu apa yang membuat kita terikat? Ya, sebenarnya kemelekatan pada pancakanda dengan indera objek dan kesadaran itu yang membuat kita. Kalau ada 6 ini muncul apa? 108? Udah dijelasin belum waktu itu? Udah kan? Karena punya pancakanda, punya indera, punya objek, punya kesadaran, muncul 108 tanah. Rantai ini rantai belenggu. Ini yang membelenggu kita. Lah kita sendiri nggak tahu ini kita dirantai, masa kita berpikir untuk bebas? Kita masih pengen menikmati saya tadi. Abang mau bebas nggak? Mau itu nggak? Mau jadi orang sosial? Kenapa? Saya masih ingin menikmati dunia ini. Pingin anak yang sukses, punya usaha yang sukses, punya keluarga yang bahagia, ya punya istilah yang mewah, mobil yang indah. Wah, saya masih ingin menikmati. Selama saya ingin menikmati ini, saya tidak menganggap itu sebagai belenggu. Lah masa saya mau terbebas? Logika nggak? Lah kita nggak tahu apa yang mengikat kita, tapi kita bilang tiba-tiba guru saya yang terbebas. Tunjukkan mana rantaimu. Bagaimana? Kira-kira? Kita masih menganggap kemewahan duniawi ini sebagai sesuatu yang sangat indah. Kita belum menganggap kemewahan duniawi ini sebagai duka. Makanya dia harus merenungkan 4 kebenaran mulia muncul nanti. Nggak mungkin tiba-tiba ini muncul. Nah, setelah nanti makanya kita lihat apakah benar hidup kita ini juga dengan kemewahannya. Ada yang orang kaya mulai jadi presiden berdebat 30-40 tahun, 30 tahun lebih. Apakah dia duka? Benar nggak? Selama dia menganggap itu bukan duka, bukan hal-hal yang membuat dia terbelenggu, ya dia tidak merasakan ingin terbebas. Tidak mungkin dia ingin terbebas. Bagaimana? Kira-kira kita masih ingin menikmati, menganggap itu sesuatu yang indah. Kita tidak menganggap itu sebagai duka yang bisa merantai membelenggu kita dari satu kehidupan yang seterusnya yang tidak pernah terhenti. Mana mungkin kita mau terbebas? Ya, logika nggak? Nah ini kita mesti tahu apa yang membelenggu kita, baru kita ingin terbebas dari ini duka itu. Selama kita masih menganggap ini sebagai sesuatu yang menyenangkan, ya udah kita nikmati, termasuk saya. Belum menganggap itu hal-hal yang gitu ya, supaya tunggu. Nah, silakan. Kalau saya lihat yang dalam pasal ini merupakan rantai sakaya diri, pintu yang dikhusus sakaya diri. Ya. Kalau 2 pintu lagi silakan. Ada, nanti juga ada di itunya secara detailnya 2 rantai itu yang bisa juga dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nanti akan dibahas nanti sedikit lagi deh, ya. Supaya ini. Asal kita tahu maksudnya ini yang membelenggu kita selama ini. Benarkah ini duka? Makanya ini nanti saat mereka sudah melihat ini semua, oh begini-begini, baru dia merenungkan ini. Muncul ini dalam renungannya. Oh, namanya duka ini karena faktor-faktor ini. Nah, faktor-faktor dilihat, baru dilihat, oh, ada caranya nggak terbebas? Apa caranya? Praktek sila samadhi. Sila samadhi itu berapa? Apa isinya? Ada berapa ini dalam tulisan Busuk 8 itu terdiri dari berapa faktor? Nah, nanti baru muncul ya. Nanti dia muncul 7. 7 itu apa? Satta bojjhanga. Ya. Satta bojjhanga bahasa Palinya ini apa nih tulisannya nih? Ya. Nah, setelah dia ini merupakan dia dalam salah itu satta bojjhanga itu ada apa? Salah satunya ada apa? Isinya apa satta bojjhanga? Nah, Dhamma Vicayo ini yang direnungkan ini. Dhamma Vicayo. Apakah benar saya itu duka? Apakah benar itu saya itu mengalami hal-hal yang tidak memuaskan? Apakah 108 tanah ini yang mengikat saya membaca duka? Nah, baru nanti muncul apa? Magangga di situ. 8 magangga ini apa? 8 faktor dalam jalan mulia bungsu 8.
delapan, baru bisa memutuskan belenggu. Bukannya dari empat kebenaran mulia, Iya. kata bojangnya. Itu bisa muncul dalam pikiran masing-masing, itu nanti itu Bu ya. Jadi yang penting kalau mereka nama jadi makhluk suci, pikiran itu akan muncul itu faktor-faktor bunyi perundungan. Nama Dhamma Wicaya itu pasti muncul perundungan Dhamma. Nanti dia pasti muncul 8 magaga itu memutus semua belenggu ini. Magaga itu 8 itu faktor dalam jalan dunia unsur 8. Apa ya isinya? Kaitan dengan yang 16. Nanti dia baru bisa ini nanti kalau faktor-faktor ini bisa muncul dalam pikiran dia, baru dia bisa jadi makhluk suci. Kalau ini faktor ini tidak muncul, nggak mungkin putus rantai itu. Yang munculnya pun harus sekaligus, tidak satu pikiran benar yang muncul nanti silanya berantakan apanya. Ya, hanya kira-kira ini ada sebentar. Jadi kalau waktu vipassana, apabila faktor-faktor ini muncul dalam pikiran dia, baru saat itu biasa memutuskan 3 belenggu minimal. Ya itu nanti akan ya. Cuma intinya itu aja. Ya. Gimana? Kira-kira ada masalah. Ternyata semua yang ini proses-proses ini hanya apa? Nama rupa yang dicengkeram oleh tilakhana. Hana rupa, ya, dicengkeram oleh tilakhana. Apa yang berproses ini hanya proses dari nama rupa. Cuma kalau kita tidak bisa, orang biasa tidak bisa mengawasi secara detail, nanti menjadi orang suci. Kalau mereka yang sudah potensi, maksudnya bahan bakunya sudah bagus, silanya sudah wisudi, citanya wisudi, nanti dintinya wisudi, nanti baru ini muncul sekaligus. Apabila 8 magaga ini tidak muncul sekaligus, rantainya tidak putus. Kenapa? Belenggu ini sangat kuat. Yang membelenggu kita berapa kapak? Untuk membelenggu ini minimal latihannya berapa? 100.000 kapak untuk muncul ini. Ya, gimana Pak? Udah berapa kapal latihannya? Ya. Nah itu kira-kira ya. Jadi harus muncul ini dalam Dhamma Vipassana. Nanti kalau itu nanti dia muncul itu baru dia bisa memotong rantai. Kalau nggak bisa nggak itu. Tidak muncul sekaligus 8 magaga ini faktor-faktor jalan dunia unsur 8 sekaligus, rantai itu tidak putus. Ya intinya begitu aja kira-kira. Nah, berarti nanti dia sudah terampil baru bisa memutuskan rantai-rantai. Ya, cuma batas itu aja. Jadi orang suci itu bisa muncul faktor-faktor itu dalam pikirannya muncul. Gampang nggak vipassana? Gampang nggak jadi orang suci? Gampang. Nah, kalau nanti ibu mau ini, nanti bahasnya di sini ya. Mahasatipatthana. Kalau mau baca nanti ya di sini ada itunya sukanya. Mahasati ya patthana. Ya, Mahasatipatthana Sutta. Nah, nanti ibu cari, bapak-bapak cari. Nah, itu jadi orang suci itu kira-kira gitu, gampang kan nanti ibu sendiri dan bapak-bapak ibu sendiri ya. Nah, itu ya. Apakah gampang atau enggak? Rantai yang membelenggu kita itu berapa kapas sudah ini selama ini ya. Jadi cari sendiri. Satipatthana udah, B. Sekarang penghalang. Ada pertanyaan sebelumnya? Ya. Nah, di sini bukan hanya dalam samatha bhavana aja ada penghalang. Penghalangnya samatha bhavana masih ingat? Kabeh-dua pancanya warna. Dalam vipassana juga ada penghalangnya, ya, yaitu 10 vipassana rupa kiresa. Ya, ada 10 penghalang. Jadi obasa dulu sebenarnya kita bahas sedikit-sedikit ya. Obasa itu sinar yang kebaban itu bisa muncul dari luar, juga bisa muncul dalam diri sendiri. Yang bisa melihat seakan-akan tubuhnya bersinar terang, seakan-akan ada sinar terang yang memancar, gitu ya.
Nah, itu bisa dari dalam dan dari luar. Piti, kegiuran. Ya, kalau kegiuran itu merasa sangat nyaman gitu ya. Mungkin ya terasa dingin seperti kena guyur air es, mungkin ya. Sampai bulu kuduk berdiri, merinding gitu ya. Itu namanya tergiur ya. Terus ada pasadi, ketenangan yang luar biasa. Ya, seakan-akan ya dia udah mencapai realisasi nirvana. Oh, ini ketenangan yang luar. Oh, ini nibbana namanya ya. Ya, faktor-faktor itu. Ini bukan faktor-faktor jana di sini pasal ini ketenangan. Beda. Gimana Pak Lek? Pak? Ya? Beda ya? Jadi soalnya tadi ya di pasal itu lain lagi ya. Nah, sekarang di suka, kebahagiaan yang luar biasa ya. Jadi kalau orang merasa sangat bahagia, dia terlena nanti saat dia mengawasi tilaksana. Kalau dia terpukau oleh objek 10 objek ini, dia akan terpukau. Jadi nanti dia tidak melihat tilaksananya, ya. Merasa sangat sangat bahagia, dia terlena. Punya keyakinan yang kuat, ya. Itu bisa menghalang. Ya, pagaha, usaha yang kuat. Pernah mendengar cerita Bante Ananda. Bante Ananda tekadnya apa? Untuk menjadi arahat ini, Pak. Perjuangannya luar biasa nggak? Begitu dia melepas, nah ini berarti ya salah satu usaha yang kuat luar biasa kalau dalam vipassana itu penghalang juga. Ya, itu kira-kira Bante Ananda terjadi begitu. Bante Ananda kalau ingin waktu mau rapat itu berjuang luar biasa. Begitu melepas dia mau tidur, sampai. Ya, nah kira-kira begitu salah satunya ya. Nyana pengetahuan yang luar biasa. Kalau orang banyak pengetahuan, ini banyak komentar. Jadi waktu melihat objek, dia bukannya lihat tilaksananya, pikirannya berkomentar. Oh ini begini. Ya konsep muncul terus gitu. Ya. Nah begitu juga UPK keseimbangan batin. Keseimbangan batin di sini kalau untuk jana-jana bagus, ya. Tapi kalau untuk ini jadi mandek, ya tidak bisa melihat tilaksananya. Dan ikanti kepuasan. Semua ini nimita yang menghambat kita untuk melihat tilaksananya. Apabila objek ini dianggap kita tidak terbebas dari objek ini, kita terpukau, terbuai, berarti nyana kita tidak akan berkembang selanjutnya. Menganggap kita udah mencapai ini. Oh ini nibbana kita anggap. Ya padahal faktor-faktor ini sangat baik untuk apa nih? Kalau melatih samatha. Faktor-faktor ini sangat mendukung kalau kita memasuki jana-jana. Tapi kalau untuk vipassana dia sebagai penghalang. Ya. Contoh Pak, apa kayak apa sih Pak? Pengetahuan. Nyananya pengetahuan penghalang, contohnya kayak apa Pak? Gimana coba sekali lagi? Contoh nyana di penghalangnya, contohnya kayak apa Pak? Nyana-nyana. Nanti akan dibahas kurangnya. Contohnya kayak apa Pak? Penghalang untuk nyana. Kalau di samatha kan berpenghasilan. Ya. Di sini kan kesadaran. Dalam. Contoh yang paling gampang pasadi. Pasadi, ketenangan yang luar biasa. Jadi kalau saat kita merasa tenang yang luar biasa, seakan-akan kita terpukau bahwa ini sudah mencapai, ini udah nibbana misalnya. Oh ini nama ketenangan yang luar biasa, oh ini nibbana. Padahal itu ketenangan dalam faktor-faktor jana. Kalau orang awam akan terpukau. Itu pasadi hampir sama dengan kayak pada Iya, itu faktor-faktor jana semua. Faktor-faktor jana di sini melihat konsep nimita, sedangkan kalau vipassana melihat hakikat. Jadi nanti dia terpukau pada konsep nimita, jadi bukan melihat hakikat. Nah kalau dia terpukau di situ berarti dia hanya berhenti di situ. Nanti dia menganggap ini sudah finish. Sorry Pak, saya ulang lagi. Nyana itu penghalang nyana itu maksudnya apa? Sedangkan di sini hasil dari vipassana 16 nyana. Nyana di sini pengetahuan kita tentang bukan nyana-nyana kesucian, pengetahuan kita di sini tentang dhamma, ya, konsep-konsep, teori-teori. Bukan nyana dalam hakikat, nyana dalam konsep yang di sini. Ya, bukan 16 nyana itu. Ya.
Pengetahuan dalam pengenalan nama. Oh, namanya jana begini, namanya orang meditasi begini. Ya silakan. Ya. Jadi yang dimaksud nyana di sini itu nyana yang berkenaan dengan konsep dhamma, teori, konsep. Jadi kalau kita misalnya baca satu sutta, oh kita ngerti artinya begini. Yang dimaksud Sang Buddha seperti ini. Jadi hasil meditasi itu menimbulkan kemampuan seperti itu. Nah dia biasa terpukau, terbuai kalau dia nggak waspada. Termasuk yang ketenangan. Karena dia mengalami ketenangan yang luar biasa, terus dia merasa bahwa dengan pengalaman dia merasa tenang sekali ini, oh inilah nibbana. Jadi dia mandek di situ, dia terbuai dengan ketenangan. Makanya Sang Buddha bilang bahwa dhamma ini adalah rakit untuk ke pantai seberang. Jadi nggak perlu dilekati. Jadi ketenangan ini sendiri pun sebenarnya berkondisi, nggak perlu dilekati. Jadi kita harus mengamati si pasadi ini sendiri. Itulah maksudnya di situ. Makanya kalau kita lekati, dia jadi penghalang. Gitu. Wipalasa. Mungkin sekian. Ya. Jadi 10 wipasana rupa kalista ini yang berarti berupa penghalang. Jadi kalau kita terikat, terbuai, nanti kita lengah. Jadi tidak bisa melihat sebagaimana apa adanya lagi. Tilakananya kita lupa. Ya. Kotoran konsep timbul kita. Ya. Itu kalau dikali lagi dulu, karena kalau tidak timbul itu nomor satu seperti dikatakan, lihat tilakananya. Oh kita lihat sinar, lihat tilakananya. Pak Bo, maksudnya tidak melekat. Ya, tidak melekat. Di sini apapun bentuknya tidak melekat. Waktu melihat, mendengar, merasai, membaui semua itu tidak ada yang didekati. Hanya proses itu yang dilihat. Melihat proses, mengamati proses. Oleh proses jadi tilakananya. Tidak ada satupun yang didekati atau dikontrol ataupun yang kita bentuk sendiri. Tidak, hanya proses itu sendiri yang diamati. Apakah benar proses itu timbul berlangsung pada? Apakah benar cahaya tadi timbul berlangsung pada? Ya, gitu. Misalnya kita merasakan, oh pas ini apa, misalnya winyana, ini prosesnya ini enak, misalnya itu dia lupa. Padahal winyana itu pun terkena gila karena dia timbul berlangsung padam, tidak bisa kita pertahankan. Maksudnya di situ anatanya nanti itu nyana. Tapi kalau nyananya di sini maksudnya batasan-batasan. Oh, menurut saya ini. Tapi dia lupa terpukau sama itu. Jadi kagak maju nanti pengembangan batinnya, pengetahuannya nggak maju. Kalau nyana yang di apa yang maksudnya, oh 16 nyana itu pengetahuan hakikat. Iya tuh, pengetahuan hakikat dialami oleh dia, bukan dikasih atau dikonsep, bukan. Nah, itu kira-kira begitu. Ya. Kalau yang ini itu dikonsep. Oh, kalau suta ini ceritanya begini, ininya begini. Ya. Apapun yang kita bahas tadi barusan itu konsep. Apa yang kita cerita panjang lebar semua ini, dhamma ini hanya sebuah konsep, bukan hakikat. Hakikatnya nanti kalau bapak-bapak ibu sudah praktek sendiri, mengalami sendiri, oh ini. Ya, itu hakikat. Ya silakan. UPK. Di sini UPK itu disebut keseimbangan batin. Ya. Jadi merasa seimbang sekali. Dia merasa tenang, tidak tergoda, tidak terpukau, objek-objek luar tidak menghalangi dia. Maksudnya objek-objek lain tidak mengganggu lagi. Dia merasa tenang, dia merasa seimbang semua. Ya, kalau udah begini berarti oh ini nibbana, nyampe nih saya. Oh ternyata yang seimbang ini nibbana. Ternyata itu pandangan salah, kilesa, padahal kilesa. Kalau ini diamati terus secara itu pasti itu akan timbul langsung padam juga. Ya, tidak ada satupun di alam semesta ini yang tidak berlangsung padam. Begitu dia muncul, berlangsung padam. Tidak ada objek apapun yang tidak berlangsung. Ya, makanya waktu tilakana sebagai penghantar, mungkin bapak nggak ikut pelajaran tilakana, makanya ya kira-kira gitulah. Jadi secara agama di sini harus secara teratur, bertahap. Ya, pasadi. Nah, di sini ketenangan batin. Ya, pasadi itu merasa tenang. Tapi UPK itu ada ini ya. Jadi ada faktor apa nyana sedikit apa sih? Pengetahuan konsep-konsep yang itu ya.
Nanti batasan-batasannya oleh alam pikiran kita masih ada kilesanya. Ya. Rasanya begini, gitu. Kita udah menaksir hal ini sesuatu yang hakikat, padahal bukan. Itu kalau yang menghalang. Kalau di para kilesa itu Kilesa, ya. empat kilesa. Atau kita maju bisa di situ aja terus lama. Iya, saya tahu kita melengkap jadi Iya. kita nggak maju. Nah, itu. Beda saat kita mengalami pasadi dengan UPK. Ya, apakah UPK apakah tadi Bu? UPK itu keseimbangan, betul-betul tidak terkena Tidak. kondisi Kondisi Boleh dibantu ya. Ya, mungkin Pak. UPK itu timbul waktu pikiran terpusat penuh. Nah itu seperti kalau kita lihat